Balik lagi di YouTube channel Notaris. Let's learn something to avoid a risk, and this is Notaris. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ini adalah mentor saya. Jadi berubah saya. Ini adalah Bu Lola. Bu Lola ini adalah notaris PPAT. Sebagai praktisi juga, beliau sebagai ketua pengurus daerah IPAT Kabupaten. Ilmunya banyak sekali ini di sini. Ibu sebelumnya terima kasih Ibu ya sudah nyempetin hadir ke sini, datang ke sini gitu untuk ngisi konten di sini. Iya. Bu, kita bahas apa nih Bu? Bahas apa ya? Kayaknya ngebahas ini deh, cara ngadepin klien. Oh, cara ngadepin klien. Itu butuh banget sih untuk notaris muda, apalagi notaris baru kayak aku nih gitu. Praktisi untuk menjalankan jabatan, kita harus kayak gimana sih ke depan klien? Kan notaris terkenalnya kaku. Maaf kata ya Bu ya. Kaku, terus sesuai dengan SOP banget. Selamat pagi apa segala macam. Kadang orang kan jadi sungkan tuh Ibu. Betul. Kalau aku ngelihat kan Bu Lola kan luwes. Luwes. Kayak musuh. Gimana sih Bu? Ada tips and trick untuk kita ke klien nggak sih? Ada sih ya. Kalau yang Ibu lakukan ya, ini Ibu ceritanya apa yang Ibu lakukan aja. Ya, aku ya juga kan? ngerokok ya Bu ya? Iya, sama dong. Ibu ngerokok juga. Jadi, gimana Bu? Ketika klien datang sama kita, dia itu butuh nyaman. Oke. Ya kan, butuh nyaman. Ketika dia ada permasalahan, bukan permasalahan ya, ketika dia mau melakukan sesuatu, membutuhkan jasa kita. Nah, kita buat dia nyaman dan mengerti. Nyaman dan ngerti apa yang dia maksud untuk datang ke kita itu tercapai gitu loh. Nyaman itu mungkin di dalam syarat nyaman itu ada mengenai dia jadi percaya sama kita gitu Bu ya. Kalau nyaman beda. Okay. Jadi kalau nyaman itu suasana, lebih ke arah suasana. Ini contoh yang kata Mas Izi tadi. Mas Izi ngomong tentang kaku yang ini. Nah, begitu datang tuh, Pak masuk Pak, mari silahkan masuk duduk. Gimana nih kabarnya Pak? Walaupun kita nggak kenal nih, sok dekat, sok kenal tuh wajib. Oh gitu. Ya, nah, kan beda nih kalau sama pacar jangan maksudnya sama yang mau kita dekatin sok kenal sok dekat ya. Iya mirip-mirip kayak gitu Iya. Nah, terus habis itu kita tunjukkan muka kita itu nggak jutek, nggak ini gitu kan, untuk ya sama seperti kayak klien tuh gitu. Kita upayakan senyum, kita upayakan gimana Pak? Terus karena servis ya Bu ya? Servis, karena kita ini jasa kan. Okay. Nah, setelah suasana itu buat cair, jangan kaku. Oke. Mau dimulai dari kata-kata, Pak, nih, Bapak mau minum apa nih? Bapak mau minum. Nah, berarti kita ini welcome gitu loh. Buat image mereka itu bahwa kita ini welcome. Dan kita bisa mungkin semua pertanyaan yang diajukan si klien atau penghadap ini, ya kita harus bisa menjawab dengan solusi yang tepat gitu kali Bu ya. Nah, tapi sebelum itu gini, cairkan suasana dulu. Oke. Kan datang itu image mereka ini kita pejabat itu kan agak gimana ya. Nah, cairkan dulu suasana itu gitu. Jadi orang tuh nyaman gitu kan. Nyaman dulu. Sudah nyaman baru ngomong kesini mau ngapain ya Pak ya? Ada yang mau ada yang bisa saya bantu nih gitu, gitu. Tapi setelah suasana cair, nggak langsung ujuk-ujuk datang, Bapak mau ngurus apa? Ya kaku gitu. Jadi suasana dicarikan dulu dengan ketawa, dengan ini, Bapak mau minum apa nih gitu kan. Makanya di kantor Ibu biasakan setiap ada tamu itu OB langsung datang. Bapak mau minum apa gitu kan. Aduh mau minum apa? Pak di sini ada teh, ada kopi, Bapak mau minum apa gitu. Terus kadang-kadang dia udah air putih aja, ya udah. Nanti Bapak kalau ini ngomong ya Pak kalau pengen teh atau soalnya teh nih diajak bercanda juga gitu. Setelah suasana cair tuh baru masuk ke pokok permasalahan. Ini apa yang bisa saya bantu ya Pak ya gitu. Apa nih Pak? Gitu. Mau bikin apa gitu. Apa gitu kan. Nanti kadang-kadang Ibu selingin. Saya bisa buat akta apa aja Pak, tapi kecuali akta kematian sama perceraian nggak bisa Pak, gitu kan dibuat cair suasana gitu kan.
gitu. Nah terus habis itu ngobrol-ngobrol gitu baru di pokok permasalahan. Nah ketika masuk pokok permasalahan kuncinya, kalau ibu nih satu ibu kuncinya, kita tidak boleh kalah mental. Oke. Kalah mental. Kenapa? Kalah mental itu maksudnya gimana? Kalah mental. Jadi posisi kita sebagai yang didengarkan. Jangan. Kita pendengar, kita mendengarkan keluhan dia, tapi diposisikan kita yang didengar nanti omongan kita. Dia yang ngikutin kita, bukan kita yang ngikutin dia. Kalau kita ngikutin kemauan dia, itulah yang terjadi. Nanti kita, Bu ini nih, ini aja Bu, soalnya orangnya nggak ada, ahli warisnya satu nggak ada, nggak ketemu ini. Akhirnya kita kebawa larut ke situ. Kita harusnya pagerin dengan aturan-aturan yang udah ada mental gitu ya. dulu, mental dulu. Sebab kalau kita sudah kalah mental, yang dia minta dengan kadang-kadang dengan desakan yang secara halus ini, akhirnya kita ngikut. Itu Ini malah kita jadi ngikut, bahaya ya, itu Bu, yang ya? bahaya gitu loh. Jadi mental kita nih kuatkan dulu. Ibu kan di daerah kecil ya, di kota kecil. Nah, kan itu sama Ibu. Iya sama kita ya. Nah di situ harus kuat mental. Maksudnya kuat mentalnya ada beberapa daerah yang mungkin saat ini sedang ditata oleh BPN untuk pemetaan sertifikatnya. Nah kadang-kadang orang di situ image-nya punya sertifikat itu udah benar. Nah kan sekarang sistemnya contoh nih ya datang, Pak, saya mau AJB nih Bu, tanahnya sudah sertifikat belum gitu kan? Belum. Nah gini Pak ya, mungkin kita sharing-sharing aja loh ini. Sharing-sharing itu kan nggak menunjukkan kalau kita ini menggurui. Sharing itu Diskusi kalau kamu aja, diskusi gitu. kalau kamu punya ilmu yang saya nggak ngerti, saya terima. Gitu. Benar. Itu juga sebaliknya. Benar. Sharing-sharing aja ya Pak ya. Ada Perkaba nomor 1 tahun 2006 bahwa terhadap tanah yang belum bersertifikat tidak boleh dibuat AJB, PPAT dilarang ini. Nah itu Ibu sudah sediakan tuh, ini Pak, gini. Tuh Bu, jadi AJB saya yang kemarin itu salah. AJB-nya tahun berapa? Begitu. Nah kalau tahun berapa, AJB tahun berapa? Saya bilang salah, enggak, cuman melanggar. Nah kenapa dibuat aturan? Kita jelaskan kenapa dibuat aturan ini. Bapak sering dengar nggak? Di daerah sana tumbang tindih. Iya Bu, satu lahan ada 2-3 sertifikat. Nah, permasalahannya gara-garanya ini. Makanya sama pemerintah tuh diatur untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tumpang tindih lah, merugikan ke overlap lah. Bapak juga. Nah, tapi kadang-kadang saking pingin cepetnya, kita jangan bilang kalian kita ini melanggar. Nah, inilah yang nggak boleh. Makanya mulai dari sekarang jangan. Nanti yang kena Bapak juga, yang rugi Bapak juga gitu. Itu caranya. Terus jadi gimana? Nah, kita gambarin nih, Ibu kan suka pakai gambar nih. Ini contoh seandainya ini begini. Akibatnya siapa yang kena? Ya saya, Bu. Nah, itu dia. Jadi Ibu ini melindungi pihak penjual juga melindungi pihak pembeli. Yang ini dapat haknya, ini dapat haknya. Yang ini dapat haknya harus mengeluarkan kewajibannya, ya sebaliknya gitu. Ibu yang menengahi netral, bersikap netral. Anda harus dapat hak Anda, tapi selesaikan kewajiban Anda. Anda dapat hak Anda, selesaikan kewajiban Anda. Jadi kita kasih tahu benar-benar sesuai sesuai dengan yang aturan yang ada. Ini loh pahitnya, gitu bahasa saya. Pahitnya ini kalau misalkan belum bersertifikat dibuatkan AJB, nanti kepemilikan haknya nanti jadi ini loh Pak. Jadi gini kalau ini contoh, saya buatin AJB ini. Bapak pegang AJB. Siapa yang menjamin tanah ini dari AJB ini lagi? Satu bidang tanah, AJB-nya siapa yang ngejamin cuma satu doang. Kalau kita ketemu penjual yang nakal, bisa jadi satu bidang tanah AJB ada 10 gitu ya? Oke. Iya Bu ya, nggak ada yang jamin. Nah, itu makanya di dalam perkaban dituliskan tidak boleh membuat akta sebelum diukur oleh BPN dan diterbitkan NIB. Nah kalau udah terbit NIB, nama Bapak seumpama baru diadakan akta jual beli, ada yang masuk lagi udah nggak bisa karena di BPN sudah terdaftar NIB. Jadi ini kalau kita ngomongin AJB, ini AJB untuk tanah belum bersertifikat.
itu baiknya diukur dulu oleh orang diukur dan pengukuran diterbitkan BPN. NIB. Jangan orang pengukuran dari kelurahan atau kecamatan Ibu ya. Itu yang banyak terjadi. Saya sudah ngukur. Bu, saya sudah diukur, Bu. Di SPPT sudah diukur juga. Iya, Pak. Gitu. Nah, nanti kita terang gini, Pak. Kalau yang namanya ukur itu, kalau BPN ngukur tanah. Bilang gitu. Ya. Urusan tanah pokoknya ke BPN aja. Alat ukurnya beda, Pak. Iya. Akurasinya beda. Iya, Nah, benar. diterangkan. Nah, jadi kita bahasakan yang mudah. Jadi yang megang hak paten untuk pengukuran tanah, luasan tanah itu BPN. Titik gitu ya Bu ya. BPN gitu. Kalau orang awam sekali, tapi kalau ya kita jelaskan secara aturan gitu. Berarti kalau udah ada NIB, berarti baru bisa di-AJB-kan. Karena tanah itu udah jelas tidak tumpang tindih dengan kepemilikan yang lain. Iya. Nggak ada yang mengakui atas tanah itu ya Bu ya. Nah, aku pernah dengar aturan yang menjelaskan baru-baru ini sih. Ketika tanah belum bersertifikat di-AJB-kan, itu harus di sertifikat ini setelah AJB atau sertifikat. Dasarnya udah melanggar. Enggak, maksudnya jadi pengukuran dulu NIB terbit terus AJB. Boleh. Setelah AJB habis itu langsung sertifikat. Nggak boleh nanti AJB-nya dipegang lagi sama si pembeli, nanti dia tak AJB lagi ke depannya belum sertifikat. Nah, nggak boleh kata Ibu ya. Sepanjang ada alasan yang kuat, contoh nih, dia belum mampu untuk mensertifikatkan. Kan 7 hari. Iya. Ya kan 7 hari. Iya. Harus disampaikan akta PPAT itu ke Akta. BPN gitu ya. Gitu. Oke. Nah dari situ kan maksudnya dari si klien atau penghadapnya ini kan jadi tahu ya. Jadi tahu. Maksudnya, oh ternyata kalau ke kantor Bu Lola ini selain orangnya enak gitu, itu solutif juga nih, ngasih tahu juga mengenai mengenai dampaknya atas pekerjaan. Misalnya saya mau AJB, nggak langsung ya AJB ya udah biaya sekian gini, itu gitu ya. Oke. Terangkan dulu. Ketika dia minta itu yang nggak bisa kita lakukan, kita kasih penjelasan sedetail mungkin, tapi dengan bahasa yang kita samakan dengan bahasa mereka. Maksudnya bukan dalam arti kalau bahasa Jawa kita jawab, bahasa yang udah dipahamin dia, pakai kiasan. Nah itu yang banyak nggak ngerti, banyak yang nggak ngerti. Jadi ibu suka mengibaratkan. Nah gitu. Nih ada contoh nih, dia datang ke ibu, Bu saya mau pecah. Oke, ketika kita cek dulu, kita kasih tahu, Bu ini dicek dulu ya. Kalau seandainya nggak dicek ternyata bisa dilanjutkan, maka kita lanjutkan proses. Prosesnya ini. Tapi kalau nggak bisa, ya mohon maaf. Kalau ada kendalanya silakan ke BPN langsung. Oke. Nah, tapi ternyata di situ ada tumpang tindih. Jadi langkah awal kita sebagai notaris atau PPAT sebelum menjalankan pekerjaan pertanahan, kita lakukan pengecekan dulu. Keabsahannya dulu, wajib. Oke. Keabsahannya dulu. Sebab apa? Kita terima pekerjaan, kita nggak melakukan keabsahan, kita terima uangnya, kita ini ternyata bermasalah. Oke. Mindset orang ketika kita sudah membayar, ketika kita sudah ngasihkan dokumen, itu harus jadi. Mau nggak mau ada kendala, pokoknya harus ada jadi itunya, balik namanya gitu ya. Nah, kita juga mau nggak mau memaksakan kehendak kita juga ke pihak instansi yang terkait. Nah, sehingga bentrok kitanya. Iya. Dari Gitu. kitanya jadi beban mental. Dari kliennya juga nggak mau tahu, Iya. ini harus selesai semuanya. Nah, seperti yang tadi ketika cek sertifikat ternyata tumpang tindih, nah kita upayakan dulu ke BPN. Ini Pak, ini. Nah, baru kita ngomong sama klien. Nah, ini tumpang tindih, kita tanya objeknya ini bermasalah nggak? Ternyata tidak bermasalah, Bu, udah bagian masing-masing. Nah, bahasanya berarti kalau rumahnya sudah pada masing-masing, berarti tinggal merubah, memperbaiki gambar. Plotting ya? Pengukuran, pengembalian batas. Nah, nanti didudukkan nih, siapa aja nih sertifikat ini ke tumpang tindih semuanya didudukkan, kasih pengertian. Kalian sudah nempatin rumah kalian, ya ada permasalahan nggak dengan batas? Nggak ada. Tapi di buku ada kesalahan.
secara legalitas ya maksudnya? Atau gimana Nah, gitu? enggak secara gambar. Oh, secara gambarnya, oke. Biasanya nih pasti ngomong, berarti BPN dong salah. Kalau sudah kayak gini, nggak usah nyalah-nyalahin. Iya. Yang namanya ngerjain manusia, apalagi tahun sekian, alat belum canggih, namanya manusia ada hilafnya dong. Mungkin dia sedang ngantuk. Kita bahasakan yang membuat mereka nggak timbul emosi, gitu loh. Nah, jadi sekarang kita selesaikan untuk anak cucu kita. Jangan sampai ini nggak bisa dikerjakan lagi, gitu. Nanti kita kasih keterangan. Yang ini nggak mau sama Pak. Kalau Bapak nggak mau, coba Bapak pikir. Emang nama orang tua Bapak itu kalau seandainya meninggal, diwariskan. Nggak bisa diapa-apain itu sertifikat. Yang susah Bapak juga. Mumpung orang tuanya masih hidup, bisa tanda tangan diperbaiki sekarang. Memperbaikinya gimana Bu? Pasti nanya sampai ke situ. Ya kita terangkan. Ini nanti dicoret setelah keluar berita acara, setelah semua menyatakan persetujuan. Nanti diperbaiki, ini nanti dipindah ke sini gambarnya yang baru, di sini dicoret. Gitu. Jadi dengan cara kayak gitu, walaupun kadang-kadang hati ini gondok loh. Kadang ini orang udah balik gua kasih tahu nggak ngerti juga gitu kan. Tapi nanti setelah itu dia paham, ya itu dia akan melakukan sama kita. Enak ke sana diterangin. Jadi jangan bahasa uang dulu, jangan bahasa biaya dulu. Kita ibaratnya kayak apa namanya? Kan kita ada kewajiban terkait sama pekerjaan kita untuk melakukan penyuluhan ya Bu ya. Itu Penyuluhan ya. salah satunya Kaitannya tugas itu. kita memberikan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum terkait sama kerjaan kita, edukasi lah ke klien biar dia paham gitu. Jangan sampai dia memberikan pekerjaan maksudnya ini ada kerjaan, udah pokoknya nominal berapa selesai. Iya. Jangan seperti itu ya Bu ya. Jadi dia tahu dia mau proses A. Dia tahu prosesnya. Oke. Oh, ini gitu. Jadi juga enak juga kalau ketika dia tahu dan dia approve gitu. Ya jalankan Ibu, gitu. Mana yang baik nanti saya akan mengikuti misalnya gitu ya Bu ya. Itu malah enak. Nah, tapi di pembicaraan itu tetap mental kita kita harus pembicaraan apa? Jadi karena orang ini banyak ngeyel. Nggak tahu ngeyel itu banyak. Iya. Jadi ketika kita bahasa kita, cara ngomong kita luwes dan kita bicaranya di atas itu bukan berarti sombong ya. Iya. Dia akan ini sendiri. Karena kan klien yang kita temuin itu kan beda-beda Beda-beda. Ibu, karakternya gitu. Lebih banyak sok taunya daripada enggaknya. Iya. Jarang-jarang kita dapat yang memang dia udah langsung kalau ke notaris atau ke PPAT udah pasti dia lebih tahu lah kerjanya. Jarang dapat yang seperti itu. Jarang. Yang ada mah, Bu, dibuat aja kayak gini. Itu buktinya bisa, kata itu. Nah, ini aktenya bisa jadi. Kok Ibu nggak bisa? Pak, buat akte mah sebentar. 10 menit sini saya buatin. Iya, betul. Tapi Bapak nggak bisa balik nama nanti. Iya. Nah, gimana? Bapak Min bisa balik nama apa? Punya AJB. Nah, siapa yang jamin tanah ini nggak dijual lagi, nggak diajarin lagi, nggak ada yang jamin. Saya bilang gitu. Tapi ada juga ya Bu ya, terkadang klien itu, maaf ya bukannya kita seuzon sama orang gitu. Terkadang mereka ada ngumpetin itikat buruknya dia. Ada. Banyak. Ternyata itu mungkin kita harus pakai feeling juga kali Bu ya. Kalau misalnya kita bertemu dengan klien, itu gimana sih Bu? Kita bisa tahu ini mau macem-macem. Ini nggak baik-baik aja. Oh ini normal-normal aja. Sering Ibu jalani, terutama waris. Oke. Waris. Seru nih. Waris itu kita kan dapat surat keterangan waris dari desa lurah. Ya. Lurah camat. Ya kan? Di situ tertera nih. Meninggal bapak yang ada ibu sama 3 anak. Untuk yang pribumi ya? Iya, untuk pribumi. Taruhlah 8 orang anaknya. Nah. Memang secara ini kita dapat dokumen dari situ. Kita pun melakukan itu aja tanda kita juga nggak salah. Karena memang kita dikasih dokumen dari para pihak kan. Karena kita kan hanya dokumen formal yang diterima sama kita yang sampai materialnya kita harus kan. mempercaya itu kan. Okay. Nah, tapi kembali lagi ke sikap kehati-hatian. Oke. Ibu dengan cara pendekatan. Jadi pas mau tanda tangan nih udah kumpul semua nih mau tanda tangan nih. Karena kan ahli waris itu suka gap-gapan. Gap-gapan kan. Datang nih, udah kumpul nih. Enaknya ibunya yang diurus. Enaknya Bu ya, punya anak banyak.
Jadi sekali ini ngumpul ya kalau ada acara. Enak ya Bu, kadang sampai nggak cukup rumahnya ya. Iya, ini. Semua berapa Bu anaknya? Itu kita Nah, kita nanya. padahal Iya, kita udah tahu iya, nih di iya. sini apa? Berapa Bu semuanya, laki-laki berapa, perempuan berapa? Semuanya 10. Oh 10 Bu. Langsung. Kalau sudah seperti itu, kita lihatkan kita bukan kecewa bukan kecewa sih, semacam kecewa tapi bukan kecewa. 10. Loh, di sini kok 8 ya? 2 lagi Waduh, mana? Ini gimana? Tunggu dulu ini. Jangan tanda tangan dulu. Duduk dulu lagi. Ini yang 2 kemana? Jauh Bu di Batam. Kenapa nggak ngomong? Maaf ya, saya nggak bisa melanjutkan ini.